Hai, apa kabar semuanya? Selamat malam. Seneng banget nih. Hai, boleh dong share lagi dari mana aja sih di hari Valentine ini? Katanya kan hari kasih sayang nih. Walaupun gak merayakan gak apa-apa ya. Makanya kita, kalau aku kan apapun juga mau hari apapun aku pasti pakai pink. Jadi teman-teman pasti sudah tahu. Hai, Anyung. Oke, teman-teman boleh dong kasih tahu teman-teman lagi ada dari kota mana aja. Hai, halo semuanya. Wow, dari Jember hadir. Tentu aku pasti ngepin. Oke, aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman yang sudah hadir di tanggal 14 Februari ini, yang merupakan ceritanya adalah hari kasih sayang. Kalau untuk kita mau merayakan atau tidak merayakan tidak ada masalah ya, karena buat kita every day is kasih sayang day. Nah, hari ini seperti yang teman-teman juga sudah tahu dari posternya dan juga dari pin komennya, kita akan ngobrolin tentang satu topik yang sebenarnya banyak banget ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan pastinya aku nggak akan sendirian dong, dan teman-teman sudah tahu dong aku akan bersama dengan siapa. Tapi ternyata ada bintang tamu lebih spesial lagi hari ini. Jadi kalau biasanya teman-teman mungkin di segmen sehat mental, sehat finansial sudah biasa bertemu dengan Prita dan Analisa. Sekarang ada tambahan satu lagi guest star. Siapakah dia? Mari kita lihat apakah sudah hadir. Sebentar ya, teman-teman. Selama ini, nah sekarang nih kita mau ngobrol juga nih. Siapa sih yang barengan sama Mbak Analisa? Itu. Hai, Prita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Prita? Aduh, alhamdulillah seneng banget ya hari ini akhirnya kita bisa ngobrol bareng nih setelah waktu itu kita lewat WA-WA-an, kita ngapain, tenang. Nanti 14 Februari pokoknya ada sesuatu nih untuk semua teman-teman. Nah, teman-teman kan udah kenal banget nih sama Mbak Analisa, tapi sebelahnya ada siapa sih? Boleh dong Mbak Ana kenalin? Gak ada siapa-siapa. Jadi aku ini kenalin partner karena saking bingungnya Mbak, pandemi ini mau bikin konten sama siapa. Jadi yang paling aman kan bikin konten sama orang satu rumah ya. Jadi aku paksa jadi narasumber. Akhirnya ada kopi panas. Berarti karena terpaksa ya. Karena terpaksa. Ternyata bisa juga ngomong ya. Bisa. Jadi teman-teman semua, memang hari ini kita hadirkan Mbak Analisa dan suaminya yaitu Mas Aji ya. Nanti teman-teman bisa sapa-sapa dan bisa ngobrol dan juga kepo lebih banyak lagi sama mereka. Nah, yang lucunya itu adalah waktu aku perhatikan Mbak Ana, kamu bikin konten apa itu sama suami kamu? Lucu banget, dan mereka sebutnya itu adalah kopi panas. Nah, supaya nggak aku yang cerita, aku mau kasih panggung nih buat Mbak Ana dan Mas Aji. Boleh dong share dulu kira-kira sedikit aja buat teman-teman. Kenapa sih sampai ada obrolan kopi panas dan itu ceritanya ngapain gitu. Sambil kasih tahu juga, kan kalau Mbak Ana semua orang udah tahu nih Mbak Ana adalah seorang psikolog. Mas Aji ini seorang apa ya gitu. Silakan. Oke, thank you Mbak Prita. Mungkin aku mau nyapa juga yang udah join, ada Mbak Nucha juga, ada teman-teman followersnya Mbak Prita, followersnya Analisa. Thank you banget. Mungkin kangen sama sehat mental, sehat finansial. Nah, ini tuh kayak special edition Valentine. Mbak Prita pengen ajak aku untuk ngajakin suamiku. Di sini suamiku mungkin udah pada sering lihat di YouTube ya. Kopi panas itu gimana nih? Kamu nyapa dulu nih. Halo semuanya. Gitu doang ya. Gitu doang. Jadi kopi panas apa sih? Mungkin bisa diceritain, ini idenya dia sebenarnya. Siapa yang mau jelasin? Kamu dong ngomong. Aku ya. Jadi kopi panas itu kalau dari singkatannya ini Kongko pagi bersama Papa Aji dan Analisa. Mulai. Pokoknya nggak tahu kita ya, karena itu Mbak Prita kita Lagi tuh tiap pagi itu kan kebiasaannya ngopi bareng, sarapan sambil ngopi, terus akhirnya
ketika kita pengen bikin suatu apa ya konten gitu, Mm-mm. nggak tahu tiba-tiba masuk aja di pikiran gitu, wah kayaknya namanya bisa nih, ini apa ya, dipas-pasin gitu, ketemu itulah kopi panas itu. Jadi nggak sengaja pas tiba-tiba aja dapat ide itu aja. Iya, dan apa ya Mbak, sebenarnya tuh udah lama pengen bikin konten bareng, cuma dia tuh males banget tampil gitu kan sebenarnya. Posting aja tuh setengah tahun sekali, kalau nggak momen-momen tertentu. Baru 2021 resolusinya mau lebih rajin posting. Nah, terus sebenarnya sih awalnya karena YouTube bosen ya kalau menganalisa sendirian gitu kan. Mau ketemu Mbak Prita jauh. Dulu kan kita sering berkunjung bikin konten bareng ya Mbak gitu. Ya udah, kayaknya syuting sama siapa yang paling aman? Sama suami sendiri. Jadi, Alhamdulillah ya. Jadi ternyata hikmah pandemi itu, jadi teman-teman kan memang Mbak Analisa juga udah sering share juga tuh. Memang waktu itu beberapa waktu lalu kan ya namanya kita masih pandemi, ada musibah-musibah juga yang akhirnya kita harus kreatif nih teman-teman. Dan ternyata kreativitas Mbak Ana dan Mas Aji itu juga bisa memberikan kita tambahan ilmu. Nah sekarang nih kan tema kita hari ini adalah yang sudah teman-teman tahu. Tapi kita juga pengen dong tahu latar belakangnya, bener nggak sih? Sebetulnya nih ya, aku pertanyaannya yang mungkin semua orang juga udah tahu, tapi supaya lebih diperjelas aja. Pada saat Mama Ana dan Papa Aji dulu menikah, boleh tahu nggak usianya berapa? usia ya. Sekarang berapa sih usianya? Sekarang nggak usah tahu, pokoknya pas nikah aja. Jadi waktu nikah, kalau waktu itu aku usia 27,5 Mbak Vita. Kalau dia berapa ya Aku waktu itu? 23,5. Kita 4 tahun bedanya. Selisih Dan 4 itu memang tahun. sesuai ini sih, sesuai rencana kita dari dulu. Memang aku pengen nikah paling muda umurnya 27 tahun. Jadi nyari pacarnya emang yang selisihnya segitu Mbak. Memang dari dulu, dari cari pacar udah ditarget nih. Selisih Dari umurnya dulu, segitu. emang pacarnya ada berapa Mas Aji? Ya ampun. Ngomong sama Mbak Prita tuh Iya bahaya ya. psikolog dia. Bahaya nih. Kayaknya kamu aja Pastinya yang dong. daripada salah. Pastinya dong, kalau udah ketemu sama dapat perempuan seperti Mama Ana ya pastinya nggak boleh lepas dong, yang usia di 11 itu nggak boleh lepas. Nah, yang serunya itu yang pasti teman-teman juga pada pengen tahu adalah pada saat misalnya Mas Aji usia 27, terus Mbak Ana usianya waktu itu 23. Nah, bagaimana tuh? Apakah sudah punya penghasilan atau saat itu situasinya gimana? Yes, jadi aku mungkin yang cerita ya Mbak, kalau aku kebalikan. Cita-citaku tuh dulu pengennya nikahnya sebenarnya umur 27 Mbak. Dulu, waktu kuliah aku tuh tipikal yang pengennya tuh ambisinya tuh studi. Jadi pengennya 27 itu aku memperkirakan udah fast track ke S3. Nah, ternyata, iya aku sempet kayak gitu, sempet kayak pengen sekolah gitu kan. Nah ternyata pada perjalanannya ketemu orang yang bercita-cita untuk nikah di umur 27 juga gitu. Jadi bedanya 4 tahun, aku mempercepat untuk menikah lebih awal, dan waktu itu kondisinya aku pribadi masih studi S2, freelance untuk sambil jadi penyiar TV swasta di Jogja juga, terus Radio bisnis juga ya, radio juga gitu. Pokoknya apa aja lah. apa aja lah Mbak, side hustle-nya banyak banget. Terus Jualan ini jangan. jualan gelang, aduh kalung, pokoknya pernik-pernik gitu. mandiri finansial dari kuliah itu yang kayak Mbak Prita juga gitu. Nah kalau dia posisinya udah lulus S2. Ya, tapi belum dapat ini Mbak. Jadi belum dapat SK buat profesi itu, jadi belum kerja lah istilahnya. Ya tapi udah ini sih. Soalnya profesi dia agak ribet Mbak. Maaf nyebutin ya. Bukan kayak, ribet. Kayak Syaratnya prosedur. banyak lah. Nah, prosedurnya Ya, lebih banyak. betul. Gitu. Prosedurnya Ada sudah minimal lebih usia banyak. juga. Ada Jadi minimal repot. usia. Oh, oke, terus harus oke. berapa tahun magang dulu gitu-gitu. Jadi memang perjalanan panjang sampai akhirnya baru dapat SK itu di saat aku hamil anak pertama. Oh, baik. Kerjanya Nah, sekarang serabutan juga ya kita dua-duanya jadinya. Oh, Sama-sama gitu. awalnya. Lantas saya jadi penasaran nih, bagaimana meyakinkan ayahnya Mbak Ana untuk mau melepaskan anak gadisnya ke Mas Aji yang notabene saat itu belum ada pekerjaan tetap. Bagaimana tuh? Apa Ya, trik-triknya? Jadi ini sih Mbak, kalau aku dulu sih walaupun belum ada kerjaan tetap ya, tapi waktu itu dari dulu tuh kalau aku tuh kayak apa ya, arah perjalanan karir kerjaan itu udah ada planningnya, walaupun belum, tapi itu sudah ada di jalur itu, dan tujuannya di mana kita udah jelas. Yes, jadi sama-sama pada right path masing-masing ya. Dan alhamdulillah sih waktu itu walaupun
istilahnya kerjanya kerja serabutan lah Mbak, apa aja lah ya. Dulu dagang mobil lah, maklarin tanah, maklarin rumah. Kalau dagang rumah, dagang tanah belum punya modal Mbak waktu itu. Maklarin gitu doang. Ya dari situ sih dihitung-hitung kalau sekedar untuk berumah tangga insya Allah cukup gitu. Waktu itu ya. aku juga support, tapi sedikit sih waktu itu karena masih freelance, masih sekolah juga fokusnya gitu kan. Dan dia itu sambil magang juga di salah satu kantor ya, yang dimana di kantor itu dia juga dapat gaji, tapi gajinya gaji pokok gitu yang memang apa ya Mas, susah ngomongnya, kantor bapaknya sendiri. Jadi bapaknya paham gitu. Paham. Ini nggak dibuat-buat loh Mbak. Gajiku sama karyawan lain tuh sama. Gitu. Dan itu bagus. Dan harus seperti itu. Dulu sempat ngerasain sih kok tega ya Bapak. Tapi sekarang baru ngerasain efeknya. Efeknya bahwa jadi lebih cepat berjuang ya, lebih fighting spirit. Nah, jadi penasaran kan pada saat itu tuh sebelum menikah, apakah sudah buka-bukaan soal keuangan? Nah, ini penting. Nggak cuma soal keuangan kan? Jawabnya aku ke kamu. Penting tas. Kayak Jadi udah Mbak, waktu itu ada pertanyaan yang sebenarnya aku ajukan dan dia juga ngajuin ke aku gitu. Tadi aku sempat share di Instagram, salah satunya soal keuangan. Jadi yang paling penting itu pertama sebelum keuangan adalah komitmen. Yang aku lihat komitmen dia menikahi aku waktu itu, dia tuh bikin proposal yang ibaratnya planning, kayak nanti kalau udah nikah kamu tetap bisa sekolah, kamu tetap bisa kerja, nanti mungkin aku akan dapat SK di usia sekian, nanti aku akan lanjutin dapat apa ya, profesinya itu kan ada berjenjang ya. Setelah jadi profesi itu ada yang khusus tentang profesinya itu dispesialisasikan lagi di tahun sekian, sehingga nanti dia kasih tahu per bulan aku bisa kira-kira kurang lebih karena punya gambaran dari bapak gitu kan, walaupun sebenarnya beda juga perjalanan bapak 20 tahun gitu. Jadi artinya kita udah sama-sama tahu gitu, oh karir path-nya suami aku tuh di sini, sehingga walaupun saat itu dia belum bisa apa ya, mungkin kita dibilang berlebih belum, tapi aku udah tahu dia tuh secara finansial, dia kasih tahu rekening dia berapa, serius tuh sampai kayak dia dapat dari usaha ini berapa, terus kemudian nanti gimana kalau setelah menikah siapa yang akan pegang dan kamu akan dikasih berapa, itu udah kita omongin sebelum nikah. Oke. Nah pertanyaannya adalah kalau penghasilannya saling pada tahu, tetapi spending habitnya pada saling tahu nggak? Jadi misalnya, oh yang ini lebih boros, yang ini, atau terkaget-kaget pada akhirnya menikah gitu. Jujur. Kamu jawab. Ya tahu. Mas Aji dulu. Mas Aji nggak boleh lihat Mbak Ana ya. Kamu kaget nggak waktu pertama nikah? Hah, istriku ternyata begini gitu nggak? Iya. Jadi tahu banget sih Mbak, karena kebetulan kita ini bukan buat ditiru sih ya. Semoga anak-anak juga nggak lihat. Aku pacaran kan lama banget Mbak sama dia. Jadi benar-benar dari itulah jenjang yang itu. Seragam biru Mbak. Seragam biru. Iya. Nah itu sampai SMA. Jadi tahu banget lah dia tuh lifestyle-nya kayak apa, sukanya tuh beli apa, harga berapa. Tapi aku tahu banget dia itu nggak pernah seboros-borosnya Mbak Rita. Itu dia nggak pernah beli sesuatu melebihi batas kemampuannya dia. Sampai utang. Bela-belaannya gitulah, sampai utang lah, pakai kartu kredit lah atau apa, itu nggak pernah. Tapi ya kalau pengen apa nabung dulu. Walaupun sampai tabungannya itu habis, ya pernah gitu. Tapi nggak ngutang. Jadi udah kelihatan lifestyle-nya bahwa seboros-borosnya itu ya menyesuaikan kemampuannya. Ya walaupun kalau sampai tabungan habis itu gimana pun kan salah, tapi nggak pernah sampai minus, sampai pinjem, sampai utang. Akhirnya berjuang lagi diisi lagi kan? Nah gitu. Itu caranya kalau motivasi. Tapi pertanyaannya jiper nggak Mas Ajinya? Aduh, ini apa namanya deg-degan. Ini pertanyaan banyak laki-laki loh ya. Laki-laki tuh gini. Kalau perempuannya dia suka misalnya beli sesuatu yang bagus dan dia sebenarnya mungkin bisa cari uang sendiri. Tapi sebagai laki-laki kita penasaran loh, sebenarnya ada ketakutan nggak sih misalnya, aduh aku bisa nggak ya nanti memenuhi keinginannya? Dulu ada. Jujur Mas, nggak usah pakai bahasa ini. Ya pasti ada Mbak Brita. Cuma seiring waktu, apalagi belakangan ini,
dia itu semakin bisa membuktikan, Mbak Prita, Mm-mm. bahwa pengelolaan uang dia itu, ini sedikit flashback sih Mbak, zaman dulu ya. Dulu itu masalah keuangan aku jauh lebih tertib daripada dia. Jadi perencanaan keuangan, saving dan lain-lain itu jauh lebih tertib. Di awal-awal kita nikah malah justru pernah aku tuh yang pegang keuangan full. Dia karena masih kuliah, masih baru kan, ini udah siap belum ya? Suatu saat pernah, nih silakan pegang. Malah sekitar berapa ya, sebulan kemudian ya paling ya, dibalikin lagi. Pusing Mbak. Balikin. Pokoknya pusing aku masih ngurusin gini. Udah pokoknya tiap bulan aku dapat jatah berapa gini. Ya udah akhirnya kayak gitu kan. Nah, belakangan itu malah masalah keuangan, planning keuangan, dia tuh lebih tertib, Mbak. Siapa dulu temennya? Prita Gozi. Bener. Sejak kenal Mbak Prita apalagi tuh loh. Wah, itu dampaknya luar biasa banget. Langsung saving, playing, living. Wah, Aduh. rekening aja ada berapa tuh? 7 atau 11 gitu. Udah beta walaupun nggak ada isinya ya. Ada tulisannya ini buat sekolah Rafa, sekolah aja. Kamu apa nggak pusing tuh bikin itu? Nah akhirnya setelah melihat kayak gitu Mbak, istilahnya tuh kan masalah keuangan dia aware banget nih sekarang. Bahkan untuk saving itu dia jauh lebih disiplin daripada aku malahan sekarang. Jadi ya fine aja, dalam artian dia belanja apapun. Kadang tiap mau beli barang apa, aku nggak tahu Mbak kadang. Aku nggak tahu dan aku percaya aja bahwa dia udah memperhitungkan itu. Udah ada pos anggarannya sendiri. Dan sebaliknya aku juga gitu kan, Mbak. Iya, tiba-tiba ada perintilan sepeda kalau dia. Bukan perintilan, sepedanya juga. Tiba-tiba pulang bawa sepeda. Kalau dia kemarin ulang tahun tuh mau beliin surprise, lihat tas istrinya dulu Mbak gitu. Dia nggak tahu istrinya tuh udah punya belum yang ini gitu Mbak. Bener-bener kayak apa sih namanya? Sampai satu hari aku pernah sama si Nasya kan, anak kita yang cewek itu. Ayo Cak, kita cari pikirin yuk kado buat mama apa. Tapi kita lihat dulu nih barang-barangnya mama yang belum punya apa. Sampai sebenarnya nggak semerhatiin segitunya sih Mbak, punya tas berapa apa. Sampai akhirnya kadonya ya itu mentahan. Saking bingungnya akhirnya ya. Serius Mbak, aku kasih mantan nih, kamu beli sendiri apa yang kira-kira butuh, apa yang kira-kira manfaat, dan akhirnya malah nggak beli apa-apa juga. Ternyata yang butuh manfaat, yang butuh mentahannya itu ternyata. Betul sekali. Bulan depan bayar SPP anak Pak. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya obrolan kita malam ini nih, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, yang teman-teman sudah tanyain, itu merupakan recap sedikit nih dari apa yang udah sering banget Prita share juga buat teman-teman, bahwa satu, yang namanya manajer keuangan dalam rumah tangga itu tidak melulu harus yang perempuan. Pokoknya siapapun yang memang lebih handal, dia lebih ngerti. Karena pada intinya bukan masalah kekuasaan. Pegang uang itu bukan masalah kekuasaan, teman-teman. Tetapi masalah bagaimana membuat keluarga kita lebih sejahtera dan bisa mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, baik yang suami maupun yang istri itu tidak menggunakan powernya untuk siapa yang pegang duit berarti dia yang punya power. Tidak seperti itu. Dan dari ceritanya Mas Aji dan Mbak Ana pun, bahwa orang tuh bisa bertumbuh. Jadi artinya pada saat awal nih, Mas Aji yang memang dia lebih handal untuk mengurus keuangan, sehingga Mas Aji lah yang menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga. Sempet gitu kan, ada kayak test drive, Mbak Ana kayak on the job training dulu, terus Mbak Ananya pusing gitu kan, dibalikin lagi. Tuh, sampai akhirnya ini kuncinya, bahwa Mbak Analisa itu memupuk ilmu terlebih dahulu, kemudian baru menyatakan bahwa kayaknya sekarang saya siap untuk menjadi manajer keuangan dalam rumah tangga, dan terbukti dengan ilmu yang sudah mumpuni itu, yang sudah didapatkan, maka memang bisa diterapkan dalam keluarganya. Artinya teman-teman, satu, kita jangan pernah istilahnya tuh kayak menganggap orang kalau sebelumnya belum bisa, berarti dia selamanya tidak akan bisa, karena orang itu akan bertumbuh. Dua, pasangan suami istri itu menurut aku yang paling keren itu adalah kalau bisa saling menumbuhkan masing-masing sehingga growing gitu kan. Betul. Ya. Dan yang ketiga menurut aku saling percaya tuh pentingnya luar biasa gitu. Nah ini pertanyaannya sebenarnya udah banyak banget nih ya, which is semua tuh pasti bertanyanya itu adalah mapan. Nah sekarang mari kita jawab yang ini. Oke,
Jadi saya Oke. mau Mbak Ana sebagai psikolog menjawab apa itu mapan, dan Mas Aji sebagai pria mewakili para pria itu merasa mapan tuh kalau gimana? Silahkan. Oke. Silakan. Aku dulu ya Iya, berarti ya. psikolog dulu. Jadi sebenarnya dulu sebelum menikah, aku tuh membayangkan mapan itu punya rumah, mau sekolah anak ada dana, terus kayak ya lifestyle juga masih bisa ngikutin, bisa jalan-jalan, pokoknya kayak gitulah Mbak gitu. Jadi intinya setelah menikah ternyata berubah gitu. Kebutuhan mapan itu disesuaikan sama kebutuhan dari setiap fase kehidupan kita berdua. Karena bisa dikatakan berapapun uang yang kita punya itu tuh kayak nggak akan ada artinya kalau kita ternyata nggak bisa merencanakan. Karena setiap fase itu ada kebutuhan yang berbeda ya Mas. Kayak misalnya di awal pernikahan kita itu sempat ada kebutuhan untuk punya rumah tinggal. Jadi waktu setahun pertama kita sama-sama masih di rumah mertua. Terus kemudian di tahun berikutnya baru kita punya rumah sendiri. Terus di 5 tahun pertama pernikahan kita tuh Mbak, kita tuh sempet punya cicilan ya. Punya cicilan yang itu dipakai untuk konsumsi, yaitu beli mobil. Nah, terus akhirnya kita baru lunas cicilan mobil itu adalah di tahun kelima pernikahan. Enggak juga sih. Tahun ketiga ya? Kita lunasin. Kan dia manajernya, jadi dia yang tahu. Tahun kedua ya, aku lupa. Pokoknya setiap itu tuh ada fasenya gitu. Nah, jadi intinya mapan itu adalah pada tahap ketika di setiap fase kebutuhan dalam pernikahan kita tuh tidak kekurangan gitu Mbak. Jadi pas sesuai porsinya. Jadi nggak ada takaran mapan itu kalau kita punya mobil berapa, punya rumah berapa. Karena setiap rumah tangga itu ada fase yang masing-masing harus dilalui. Ada yang punya privilege dari awal udah punya rumah, punya mobil, dikasih uang gitu. Ada yang mulai dari nol, KPR-nya baru bisa di pernikahan ke-10. Jadi itu beda-beda. Itu sih intinya kalau dari aku. Kalau dari aku, pertanyaannya sama nih. Ini mapan sama karena mapan Sama ya. finansial. Kalau dari sisi laki-laki tuh gimana? Kalau perempuan kan yang penting asal di setiap tahapan hidupnya dia merasa terpenuhi. Kalau pria tuh gimana? Apa merasa bahwa mapan itu ya udah Mas Aji definisi mapan gimana deh gitu? Ya, kalau aku sih kurang lebih sama Mbak. Kebetulan kita tuh pola pikir masalah keuangan dan semua tuh hampir sama. Cuma kalau aku kalau boleh nambahin sih dikit aja bahwa yang namanya ini mungkin bukan jargon apa ya istilahnya, nasihat omongan orang-orang lama nih ya Mbak. Jadi yang namanya kebutuhan hidup itu nggak mahal, yang mahal itu gaya hidup. Nah itu quotes-nya Mbak Prita tuh. Oh iya ya, Mbak Prita ya. Nah, gaya hidup kayak hidup yang mahal. Nah, kalau aku sih definisi mapan gitu Mbak. Zaman sekarang kita nggak ngikutin gaya hidup tuh kayaknya nggak mungkin. Karena itu menjadi salah satu kebutuhan dan menurutku itu definisi mapan itu juga salah satunya di situ. Kalau kita nggak ngikutin gaya hidup juga, hidup kita tuh kayaknya ya apa ya, kayak flat banget gitu loh Mbak. Paling nggak kita nggak apa-apa Mas Aji jujur bahwa aku pengen ngikutin sebuah gaya hidup which is jujur gitu kan. Nggak apa-apa which is nggak apa-apa. Ya walaupun dan lifestyle kita nggak ini banget sih, nggak ini banget, tapi ada lah, kita ada ininya. Yes, ngerti banget. Mapan sih kalau aku yang pasti kebutuhan harian, kebutuhan bulanan kita harus cukup. Yang kedua, saving kita untuk jangka waktu tertentu, tiap keluarga mungkin beda-beda. Itu juga harus aman, cukup. Baru kalau dua ini udah terpenuhi, kita bisa punya anggaran buat lifestyle atau gaya hidup kita. Nah, kalau aku sih tiga faktor ini sih Mbak yang paling penting. Kalau buat Mas Aji sebetulnya sebagai seorang pria ya, perlu nggak udah punya rumah dulu baru berani nikahin perempuan? Kalau aku jawab tegas enggak. Nggak perlu. Jadi bisa beli rumahnya sembari menikah nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Oke. Justru malah itu seleksi Mbak Prita. Jadi seleksi ke calon istri kan. Dia mau tipikal orang yang mau terima jadi atau yang mau berjuang bersama, kan gitu. Tapi menarik Mbak, ini kita kasih tahu buka-bukaan aja ya. Suamiku ngomong gini itu sebenarnya nggak terus kemudian kita dalam perspektif yang kita dari awal berjuang beli rumah sendiri. Jujur, memang suami dapat privilege untuk dikasih rumah sama mertua aku. Tapi aku tahu banget kita dibeliin rumah itu tuh rumah lama lah ceritanya. Nah, dia kasih tahu ke aku dengan proposal dia waktu awal nikah,
aku punya uang sekian yang aku dapetin dari usaha bisnis aku gitu kan. Dia waktu itu jual beli mobil, maklar tanah, rumah. Ini aku pakai untuk renovasi pertama rumah kita. Jadi kita setahun itu emang nggak tinggal di rumah itu karena setahun itu proses kita merenov. Di awal pernikahan dia kasih tahu tuh gitu biayanya, dan itu full pakai uang yang dia dapetin, bukan orang tuanya. Dan aku sebagai istri ngerasa kelihatan nih, walaupun saat itu dia tuh belum punya financial security yang menjamin aku akan aman selama pernikahan sama dia, tapi at least pertanyaanku tuh terjawab ketika awal menikah, bahwa dia tahu proposal tentang finansial dia itu dia akan bertanggung jawab gitu. Jadi akhirnya ini orang yang tepat nih untuk membuat aku tuh ngerasa lebih secure dalam finansial. Rumah kita dibagusin, dibeliin mobil, di-upgrade gitu. Jadi artinya berjuang, walaupun aku nggak cuma pasrah ya, aku juga bantuin dia untuk mencari tambahan finansial juga gitu. Jadi akhirnya ya seru sih ya rasanya. Aku buka semua kok Mbak waktu mau nikah. Ini loh tabunganku sekian, ini nanti anggaran buat rehab sekian, ada sisa sekian kalau kamu pengen ganti mobil ini, tapi anggarannya cuma segini. Ya udah kita rumah dari orang tua kita rehab seperlunya lah waktu ya, buat kita cukup bagus sih. Terus kan beliin dia ganti mobil juga, mobil bekas tahun agak tua juga, tapi yang penting kita happy Mbak. Nggak, waktu itu nggak ini sih, nggak kredit ya yang pertama itu. Iya, yang kedua kita gaya tuh, yang kedua agak gaya Mbak. Kedua tuh kayak pengen lifestyle tadi. Jadi kalau ngomongin mapan, kalau di teori psikologi Maslow tuh Mbak, itu kan kayak kebutuhan hierarki kita adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan berikutnya sebenarnya gaya-gaya itu adalah aktualisasi diri tuh, yang sebenarnya itu secondary. Kita sempet kayak masuk dalam circle yang dimana teman-teman kita tuh kayak punya mobil mewah gitu. Sebenarnya ini bukan mewah banget, tapi untuk kemampuan kita sebenarnya melebihi ya saat itu. Terus kita nyesel Mbak, serius waktu itu. Akhirnya suami aku punya satu tekad, ini kalau proyek ini goal dia gitu kan. Dia udah jadi profesinya, udah dapet tuh. Ini kalau proyek X ini goal, aku mau lunasin utang. Semua. Semua. Kita punya tiga. Dua mobil, satu tanah. Buat ya. kur ya. Kur itu. Aku mau lunasin gitu. Nah ternyata ada kebutuhan untuk bayar utang saat itu tuh kayak dikasih mudah sama Allah gitu. Terus dan angkanya hampir pas Mbak itu. Pas. Jadi Masya Allah banget lah waktu itu punya nazar, ini kalau ada proyek ini goal tadi ceritain, aku mau lunasin semua utang-utang itu. Itu alhamdulillah benar-benar dapat, dan angkanya tuh sisa dikit lah waktu itu masih. Kenapa kita tutup Mbak? Mungkin hitungannya sih sebenarnya rugi ya hitungannya, tapi kita tuh kayak ngerasa oh itu adalah hutang di luar kemampuan kita untuk tiap bulan bayar. Untuk lifestyle gitu. Untuk lifestyle itu. Jadi kayaknya ini kita tutup deh gitu. Ini nggak pas gitu. Jadi ya selain memang ada pertimbangan yang lain yang nggak perlu kita share. Paham. Tapi setelah kita bayar itu tuh justru kayak dikasih Allah lebih gitu, dan kita menata lagi pelan-pelan gitu. Lebih tenang juga sih, lebih ini. Lebih setuju banget. Nyaman hidupnya. Betul, setuju banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman tuh tadi banyak pertanyaan kan, kalau nikah itu sebenarnya sudah harus punya rumah tinggal sendiri apa belum sih? Mas Aji sendiri sebagai seorang pria menyatakan bahwa sebenarnya tidak harus, tetapi the willingness untuk pengen bisa provide punya rumah tinggal itu penting. Sama seperti Pak Gozi juga seperti itu sama aku gitu. Waktu kita pertama kali ini yang kita beli tanah dulu, nggak bisa bangun, uangnya habis gitu. Baru bisa bangun 7 tahun kemudian. Tetapi yang penting adalah the willingness bahwa pasangan kita tuh ternyata punya maturity yang sama. Kita mungkin bisa saja dengan kebutuhan keluarga, misalnya harus merawat orang tua yang sudah tua atau sudah lansia. Namun sebenarnya kalau bisa kita kepingin bisa mandiri gitu loh. Jadi rasa itu yang sebenarnya penting teman-teman. Dan ini adalah arti mapan yang sesungguhnya. Jadi mapan itu bukan berarti mesti punya 5 mobil atau 3 rumah ya. Tetapi kalau 5 mobil 3 rumah semuanya sampai juga. Sekarang aja kita nggak punya mobil 5 Mbak. Garasinya tetangga. Tetap nggak punya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Pertanyaan, oke, ini tadi udah dijawab nih, apa yang membuat Mbak Ana dan Mas Aji yakin menikah di saat itu. Terus, yang ini nih, dia nih, Mbak. Kayaknya nih Mbak Ana nih, mapan emosi. Sampai sekarang aku tuh nggak ngerti ya mapan emosi seperti apa, karena kayak finansial tadi kan ada, kalau kata Mbak Prita tuh proses kita bertumbuh sama gitu. Jadi artinya maturity itu adalah proses kita bertumbuh juga. Nah, yang perlu
tekankan adalah ketika dalam pernikahan, kalau sependek pengalaman kita sih, carilah pasangan yang akan membuat kita bertumbuh juga secara emosi gitu. Karena pasti aku dengan Ana yang dulu 5 atau 8 tahun yang lalu itu berbeda banget Mbak Prita, dan ini juga sekarang masih proses growing juga, makanya banyak nanya sama Mbak Prita yang udah lebih melalui semuanya gitu. Terus kayak dia juga gitu, jadi intinya mapan emosi itu pada tahap, kayaknya sekarang aku kalau dibilang satu kalimat apa ya, pada saat ketika kita udah bisa letting go. Kalau dulu tuh kan kita pengen apa harus. Sekarang tuh pada tahap ketika kita bisa letting go, apa yang kita inginkan itu nggak harus dapet saat itu, dan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan pasangan kita. Itu kali ya, baru bilang mapan secara emosi dalam pernikahan. Sebenarnya emosi yang dimaksud emosi apa sih ini? Ya mungkin gini loh, kayak kematangan emosi. Ya nggak sih Mbak? Beda ya. Kalau notaris nanya bingung, emosi apaan sih? Wah, ini perempuan perempuan tuh penuh drama banget. Ya dong. Soalnya banyak yang bingung. Apa sih Mas Aji, apa sih katanya gitu. Gitu. Kok Mas Aji kenapa katanya profesi susah? Bukan dokter gitu, beda. Nanti daripada tiba-tiba datang minta disuntik repot loh gitu kan. Nah gitu. Tapi ini sebenarnya menarik ya, artinya bagi perempuan dan laki-laki itu memiliki definisi yang berbeda tentang emosi gitu. Karena kalau perempuan tuh kayak emosi tuh penting banget ya, mapan emosi. Sampai Mas Aji bingung, apa sih maksudnya mapan emosi? Apa saya bingung gitu kan ya. Emang segini drama banget apa ya gitu kan. Mungkin kalau kaitannya dengan finansial nih Mbak. Kayak orang tuaku itu selalu ngajarin, Bu, nggak secara spesifik sih ngajarin. Yang penting orang itu apalagi mau berumah tangga, itu harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mungkin buat dilakukan itu di usia muda tuh agak susah ya Mbak, karena anak muda apalagi udah punya penghasilan, itu kayaknya susah banget ngendalin itu dengan lifestyle, dengan lingkungan yang kayak sekarang. Cuma setidaknya kalau aku sih udah tahu lah, belum bisa ngejalanin, tapi paling nggak udah tahu atau udah ada ke arah situ. Tipikal orang yang ini tahu nih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu. Yes. Dan alhamdulillah sih kayak kita sekarang sih udah alhamdulillah bisa banget ya Mah kita ngendaliin itu. Amin. Ya. Amin. Nggak tahu sih di belakang dapurnya. Tiap mau beli apa tuh mikirnya aku dong sih dia enggak. Berarti sudah mulai agak terlihat ya. Nah, Mas Aji, ini banyak yang nanya juga nih Mas. Ini diwakili nih. Mungkin Mbak Ana bisa share dari segi psikologi, tapi kalau Mas Aji kan kebetulan memang profesinya mengenali nih hal ini. Ya. Sebenarnya prenup perlu nggak sih Mas? Prenup, perjanjian pernikahan. Aku sih, kamu yang jawab ya. Kalau aku bilang enggak, kalau kamu singkat ya, enggak ya. Kalau aku sih gini Mbak Prita, kembali tergantung ke kebutuhan. Jadi tiap-tiap pasangan itu beda-beda ya. Bahkan aku sedikit share pengalaman di kantor ya. Jadi ada orang sebelum merit itu dari, malah ini kalau nggak salah seingatku ya, dari masing-masing keluarga besar itu juga saling dorong, ayo bikin prenup. Karena dua-duanya dari kalangan yang cukup berada. Nah, jadi dari masing-masing keluarga kayaknya ada keinginan kayak gitu. Ini singkat cerita Mbak, ada yang malah kejadian nggak jadi nikah gara-gara ribut pas mau bikin prenup, karena gitu. di Indonesia itu kayak masih ini ya Mbak, kayak tabu. Masih tabu buat mayoritas kalangan, itu masih tabu. Dan ketika proses negosiasi pembuatan prenup, ini ada yang memperjelas juga, ada yang tanya juga, prenup itu apa? Perjanjian pranikah, perjanjian pisah harta. Nah, kan gitu. Jadi itu karena masih tabu, sering ketika negosiasi pembuatan akte prenup itu malah jadi ribut Mbak. Ini belum apa-apa aja udah hitung-hitungan gitu. Nah, jadi aku sampein kembali lagi itu sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kalau kira-kira memang sekiranya itu memang bisa diterima, artinya masing-masing pihak keluarga itu sudah open mind, sudah tahu betul konsep prenup itu kayak apa, itu silahkan. Dan kalau boleh nambah lagi, itu lebih pas memang untuk keluarga yang basicnya usaha ya, dua-duanya pengusaha atau salah satu usaha dengan risiko yang cukup besar. Jadi nanti kan kalau terjadi sesuatu, salah satu efeknya kan kalau terjadi sesuatu sama salah satu pasangan ini, harta pasangannya kan tidak bisa diikut dipertanggungjawabkan. Betul sekali, betul. Jadi arahnya teman-teman bukan karena nggak cinta ya Mas ya, maksudnya kayak gitu kan. Benar. Dan ini juga kan, kalau nanti pisah juga
harta bawaan masing-masing kan nggak Sama utang bawaan gitu. Yes. sama utang bawaan. Cuma itu justru yang sering jadi sumber masalah, Mbak Prita. Jadi belum kok udah ngomongin kalau pisah gini, kalau pisah nanti akan gitu. Itu yang sering bikin ribut malahan. Jadi kebanyakan yang mau bikin prenup di tempat pengalaman ya Mbak, ini pengalaman pribadi di Jogja, kota kecil, itu banyak yang akhirnya nggak jadi bikin prenup, ada juga yang nggak jadi nikah sampean. Berarti harusnya sebelah kantor kamu ada kantor psikolog, ya kan? Kayaknya gitu tuh, supaya bisa saling. Bisnis baru. Aduh, ya ampun. Nah kalau dari ranah finansial kayaknya Mbak Prita lebih kompeten jawab lah, penting nggaknya prenup. Penting nggak sih Mbak kalau dari finansial? Kalau dari finansial sih sebenarnya sama persis seperti Mas Aji tadi jawabannya, yaitu bila mana di situ ada kepentingan bisnis, usaha, di mana mungkin kan ada ranah harta pribadi yang mungkin nanti digadaikan atau seperti apalah masuk ke dalam suatu perjanjian usaha atau perjanjian pinjaman, emang agak bahaya sebetulnya di situ. Jadi betul banget sih sebenarnya mungkin kalau dari sisi finansial ya melihatnya serupa dengan apa yang dilihat dari sisi legal juga gitu. Nah ini pertanyaan juga yang banyak banget sebenarnya sih sesuai dengan tema yang malam ini, dan ini karena nggak sadar nih udah hampir 40 menit kita, mungkin ini adalah pertanyaan pamungkas nih, bener. Dan maaf ya teman-teman, memang nggak bisa dipanjangin lagi, takut tiba-tiba live Instagramnya juga mati seketika, jadi ngeri. Oke, ini dia nih ya, aku tadi kasih pendapat yang terakhir aja, karena sesuai dengan tema kita. Menurut Mbak Ana dan Mas Aji, gimana dengan statement mapan dulu baru menikah, atau udah nikah aja lah, ntar juga ada rezekinya, udahlah nggak usah dipikirin, ada rezekinya. Ayo yang mana? Kamu dulu apa aku dulu? Psikolog dulu lah. Rock, paper, scissors. Kalau aku yang akhirnya sudah menikah dan pada tahap yang di titik ini sih ya Mbak, alhamdulillah. Dulu sebenarnya kita dibilang mapan juga ya tergantung ya, tapi aku bilang mapan dulu baru nikah kalau aku. Iya. Karena apalagi pandemi ini gitu ya, kita nggak bisa main spekulasi. Nah tapi kembali lagi, mapan itu kan kadarnya berbeda-beda dan ternyata secara finansial pun harus diimbangi dengan kematangan mental. Makanya ada sehat mental, sehat finansial. betul. Itu dia jawabannya. Gimana Mas Aji? Sepakat nggak dengan apa yang Mbak Ana tadi bilang? Sepakat sih Mbak. Jadi sebagai laki-laki itu juga kalau aku menilai sih laki-laki itu yang paling penting adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya setelah menikah. Tanggung jawab, komitmen, tapi sebelum menikah kita harus menunjukkan wujud tanggung jawab, wujud komitmen itu seperti apa. Nah, tapi perlu digarisbawahi, mapan itu bukan melulu semuanya udah punya. Gitu. Jadi semuanya udah punya, enggak. Tapi yang jelas, oke, mungkin beberapa poin kayak tadi kita share pengalaman ya Mbak, rumah kita belum ada, tapi kita udah menuju ke situ nih, udah kelihatan konsepnya udah mapan. Nah, jadi dan secara perhitungan tuh, oh ini jalan nih, gitu. ini gini. Belum dapat kerjaan, maksudnya belum dapat SK, tapi arahnya udah mapan nih, gitu. Kantornya udah jelas nih, besok dia akan bekerja apa. Tapi kalau masih surat lamarannya belum diterima di mana-mana, terus bahkan dia belum tahu. Kayak profesiku itu kan harus kuliah S2 Mbak, ada magister profesinya kan. Nah, misal aku belum keterima di magister profesi itu udah mau nikah, itu kalau menurutku sih belum masuk kategori mapan. Masih jauh lah, itu masih terlalu jauh lah. Yes. Setuju banget. Jadi teman-teman, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mapan itu tidak melulu berhubungan dengan finansial. Mapan itu artinya adalah stabilitas. Stabil artinya tidak goyah. Stabil itu juga artinya fondasinya kuat untuk bertumbuh ke atas. Nah, tentunya karena dalam pernikahan itu urusannya ada finansial, emosional, dan juga pasti yang lain-lainnya lagi. Oleh sebab itu, antara mapan dulu atau nikah dulu adalah silakan menikah kalau Anda sudah punya fondasi yang benar. Jadi bukan berarti mapan itu sudah harus punya penghasilan dengan jumlah tertentu atau punya rumah sebanyak apapun tertentu atau mobil apapun tertentu, karena maaf, bila mana juga Anda mendapatkannya dari orang tua, tetapi kalau Anda tidak bisa merawat rumah tersebut, tidak sanggup membayar pajaknya karena nggak punya penghasilan, percuma juga. Mau sampai kapan mendapatkan privilege seperti itu? Suatu hari nanti juga orang tua juga akan membutuhkannya untuk dirinya masing-masing. Jadi teman-teman,
sangat penting untuk kita pada saat memutuskan sebelum menikah, yakini bahwa yes, kita sudah mapan, dalam arti sekarang kita tahu kita ada di mana, dan kita sudah punya terlihat nih istilahnya jalur-jalur yang akan kita ambil, seperti tadi ceritanya Mbak Ana dengan Mas Aji juga, dan kita tahu bahwa kita will fight for it. Nah, kira-kira kayak gitu. Cakep banget Mbak, on point conclusionnya memang ya Mbak Prita. Nah teman-teman, karena ini sudah jam 8.40, jadi teman-teman aku undang untuk bisa nontonin terus segmennya Kopi Panas di YouTube-nya Analisa Channel gitu ya. Kapan aku gantian pengen invite Mbak Prita sama Mas Gozi. Aduh, kalau Mas Gozi di segmen Kopi Panas kayaknya susah banget kalau dia sibuk, tapi kita coba ya, kita cari. Harus loh pokoknya Mbak. Aduh, terima kasih banget loh Mas Aji sama Mbak Ana malam ini sudah menyempatkan waktu. Sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di live Instagram dan webinar berikutnya. Sehat mental, sehat finansial. Thank you Mbak Prita. Thank you semuanya yang udah join. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Wow, ini ada 1.500 lebih. Mudah-mudahan ilmu tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.